الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Orang yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat itu, maka dia diikat dengan dua kalimat itu, tidak boleh keluar dalam perilakunya dari dua kalimat syahadat. Apa maksudnya tidak boleh keluar dari dua makna kalimat syahadat itu? Misalkan saja, yang pertama syahadat tentang Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Oh, kalau begitu segala sesuatu, ikhtiarnya manusia, gerakannya manusia, ucapannya manusia, harta bendanya manusia harus bernilai ibadah. Jawabannya iya. Sebanyak-banyak duitnya orang kalau diinfakkan dan tidak diniatkan untuk Allah, ya nggak dapat apa-apa. Berpuluh-puluh, beratus-ratus rakaat orang itu sholat, kalau tidak diniatkan kepada Allah, ya nggak dapat apa-apa. Maka ibadah harus satu tujuan, yaitu diniatkan kepada Allah. Baik yang makhluh maupun yang ghairu makhluh, yang khusus maupun yang umum. Nah, syahadat tentang Rasulullah itu berkali-kali sudah disebutkan, ada 5 maknanya. Pertama, al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Orangnya sudah wafat, tapi pengaruhnya di dunia itu sangat besar sekali. Ada orang berbuat baik kepada orang, ada orang berbuat sama lingkungannya, ada orang menyantuni orang. Itu semuanya karena ada Nabi. Nomor 2, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Apa saja Nabi cerita macam-macam, kita benarkan adanya. Nomor 3, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Jadi subuh-subuh begini itu jenengan dan saya itu kan sebenarnya enak di rumah daripada ke masjid toh. Iya. Tapi mengapa ke masjid? Ya itu tadi, mentaati yang diperintah Nabi. Wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Dan yang kelima, ini yang penting, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah. Caranya gimana ibadahnya? Menurut yang disyariatkan. Oh, kalau begitu ibadah semuanya harus pakai dalil. Jawabannya iya. Tidak boleh ngarang sendiri. Nah, kalau ngarang sendiri, Nabi itu untuk apa? Tugasnya menjelaskan as-sillah bainal abdi wa rabbihi. Tugasnya Nabi itu menjelaskan hubungan caranya ibadah antara manusia sama Rabbnya, sama Allah. Dengan bahasa lain, la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Kalau model masjid, boleh nggak orang buat macam-macam, buat kreasi sendiri-sendiri? Boleh. Buat masjid, buat mobil,
Kalau ibadah tidak boleh. Nah sekarang ini saya mau membahas al-isti'adzatu li ghairillah. Isti'adzah itu dalam bahasa kita memohon perlindungan. Yang sudah jenengan miliki dan mengerti itu istighfar. Kalau istighfar itu apa? Mohon. Jadi kalau orang istighfar berarti fokus yang dimohon sama Allah itu dosa supaya diampuni. Seperti habis sholat disunahkan membaca istighfar berapa kali? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar. Jadi kalau orang bicara istighfar sudah jelas mintanya bukan minta sembuh, bukan minta anaknya sukses, bukan minta ini, enggak. Minta supaya dosanya diampuni. Kalau istisqa, minta agar Allah berkenan menurunkan hujan. Ada cara-caranya nggak istisqa itu? Ada. Saya tambahi satu poin lagi. Istighfar, istisqa. Kalau istikharah, memohon kepada Allah agar Allah memilihkan pilihan dari kebingungan orang itu. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, istikharah itu bukan sholat untuk mencari jodoh saja. Nah kalau mencari jodoh itu bapak-bapak ini masih berlaku nggak? Masih. Kok masih ya? Ya. Orang punya modal lalu investasi di bidang apa bingung, itu perlu juga istikharah. Orang mau mencari mantu ini apa yang sana, orang mau beli rumah di sana apa di sini bingung, nah, itu istikharah boleh. Karena kedepannya bagaimana tidak tahu. Di kantor institusi di mana kita bekerja mau ada rombongan mutasi luar Jawa ikut apa enggak, istikharah kalau bingung. Jadi bukan cari jodoh tok. Istighfar sudah kita mengerti, istisqa sudah kita pahami, istikharah sudah kita pahami. Kalau isti'adzah, nanti ada lagi bulan berikutnya. Mudah-mudahan tidak salah paham. Istighosah. Loh iya ada. Istighosah. Nah sekarang isti'adzah dulu yang saya bahas. Ya, nanti yang sekarang ini kita bahas al-isti'adzatu bi ghairillah, al-isti'adzah kepada selain dari Allah. Nanti ada yang lain al-istighatsatu bi rasulillah, minta pertolongan sama Nabi. Ada hukum tauhidnya itu. Nanti ada lagi al-istisqa'u bil anwa', minta turunnya hujan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Nah sekarang isti'adzah. Kita sudah sering membaca surat Al-Falaq sama surat An-Nas, betul Pak? Apa terjemahnya? A'udzu birabbin nas ini. Aku berlindung diri. Nah isti'adzah itu berlindung diri. Ya. Jangan mau membaca Al-Quran dimulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri. Jadi berlindung diri, ya, isti'adzah itu kepada Allah. Tapi, nah, jangan kalau ada HP yang di dalamnya ada Quran bisa diikuti ya. Surat Jin ayat 6 itu menerangkan manusia beristi'adzah kepada jin, bukan kepada Allah. Kelirunya di situ. Nah ini tauhid itu di situ, akidah yang betul itu. Oh Pak Ustaz, kalau begitu isti'adzah minta perlindungan kepada jin tidak boleh, tidak boleh. Ya, gimana caranya orang beristi'adzah kepada jin, minta perlindungan? Nah ini tak tunjukkan di sini. Nah, ini ngaji itu begitu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.
Nanti ada istighotsah, mudah-mudahan tidak salah paham ya. Ya. Saya ulangi, isti'adzah, al-isti'adzatu bil jin, minta perlindungan kepada jin. Oleh Allah diterangkan di mana? Ada di surat Jin ayat berapa tadi Pak? Nah, ada yang berkenan membaca terjemahnya supaya agak variasi begitu ya. Biasanya di tempat yang lain begitu, jadi ada enak gitu ya. Monggo Pak. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan itulah namanya isti'adzah. Minta pertolongan itu namanya istighotsah. Minta hujan itu namanya istisqa. Minta supaya dosanya diampuni itu namanya apa? Istighfar. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nun saya diulangi lagi Pak. Dan ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Terus? Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Iya. Bertambah apa tadi Pak? Sesat. Yang menyesatkan siapa? Jin. Berarti ada enggak manusia yang disesatkan oleh jin? Tak urut. Berarti ada enggak manusia yang beristi'adzah kepada jin, minta perlindungan? Ayatnya ada ya, berarti ada. Jin itu kelihatan enggak? Ada kemungkinan di kanan kiri kita itu ada jin? Biarin aja. Bahasa Arab kalau dimulai dengan jim sama nun itu tidak kelihatan. Jinnun, jin, tidak kelihatan. Janin, janin yang ada di rahim ibu-ibu, ibu-ibu muda maksudnya ya. Ya mohon maaf ibu-ibu tua ya. Tidak kelihatan. Ya, jannah, surga, kelihatan. Jadi bahasa Arab yang dimulai jim sama nun, janin, ya, jinnah, jannah, tidak kelihatan. Junnah, tabir, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu bukan jin, tapi jun. Karena ada jin, ada jun. Itu ada orang yang beristi'adzah minta perlindungan kepada jin, maka jin-jin itu tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi sesat, menambahi dosa. Padahal antara manusia sama jin itu harkat dan martabatnya lebih mulia siapa? Oh sudah jelas manusia. Tapi kalau manusia beristi'adzah kepada jin, berarti manusia itu merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan, berarti tambah gede kopiahnya gak cukup. Nah sekarang bagaimana bentuknya orang beristi'adzah kepada jin? Ini ngaji, tidak menyinggung siapa-siapa. Kitab ini menulis, saya baca kitab baca supaya tidak menyinggung siapa-siapa. Wa kanatil Arab fil jahiliyati idza nazalu fi watin a'la aswatahum. Dalam kitab ini ditulis kebiasaan orang Arab jahiliyah itu kalau turun di jurang-jurang yang serem-serem yang tidak biasa dilewati. Karena di sana itu tidak ada gerumbul. Kalau di sini apa? Gerumbul yang serem-serem itu ya. Barongan. Suaranya itu dikeraskan. Orang Arab jahiliyah itu. Apa ngomongnya? A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Aku mohon dilindungi, aku cuma lewat tok, jangan mengganggu saya. Rumahmu nggak di sini, permisi gitu. Itu zaman kapan Pak? Menurut kitab ini? Jahiliyah. Tak tanya sekarang. Kira-kira 2023 masih ada nggak model kayak begini?
Orangnya ikut ngaji? Loh, enggak apa-apa kalau ikut ngaji, berarti tahu bahwa itu enggak boleh gitu loh. Ayo jangan tanya siapa saja, kalau cara begitu itu enggak merusak akidah itu. Ya, makanya ini orang talabul ilmi itu ada yang dibawa pulang nanti. Oh, enggak boleh isti'adzah, minta perlindungan kepada jin. Lah kepada siapa? Kepada Allah saja. Karena kita sudah berkali-kali mengucapkan a'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan kepada jin. Dalam masyarakat kita bentuknya bisa macam-macam. Minta perlindungan sama jin itu tadi. Mohon maaf, didatangkan Deudu KUKN apa? Untuk menangkap apa tadi? Kalau sudah tertangkap dimasukkan apa? Nah, saya didelok TV ya. Lihat Quran hadis saja. Kalau percaya sama itu, ya nanti yang ditampilkan itu kadang-kadang hal-hal yang merusak akidah, merusak pendidikan yang baik. Tapi kalau lihat Quran, lihat hadis, ikut majelis taklim lain. Namanya isti'adzah kepada Allah itu di situ. Bisa bentuknya itu. Bisa manusia jin tadi dipermisi, ya. Seperti yang saya sebut tadi. Bisa, mohon maaf, bisa diberi apa? Sesaji. Kalau ini rumah kita itu dekat hutan belantara misalnya begitu. Lalu ada banyak monyet yang cari makan. Kita kasih buah-buah sak keranjang, boleh Pak? Itu niatnya membuang sesaji apa memberi makan monyet? Kalau niatnya membuang sesaji, boleh nggak? Nah, tak potong dulu. Dulu Indonesia itu ada orang yang disebut dengan cendekiawan Muslim. Orangnya sudah meninggal sekarang. Mungkin bapak-bapak tahu itu ya, ceramah kemana-mana sebagai seorang cendekiawan Muslim. Orangnya tinggi tapi disebut cendekiawan Muslim. Nah itu guyon yang itu. Ya, beliau pernah mengatakan begini, agama Islam itu agama yang ngirit, efisien. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperlukan berbagai macam sesaji. Jangan tersinggung, mau ini ngaji kok. Tidak diperlukan berbagai macam sesaji. Terus dia mengumpulkan begini, andai kata di Indonesia itu yang model sesaji-sesaji itu kemudian dihentikan semuanya, anggarannya dikumpulkan jadi satu, tidak pakai sesaji-sesajian, bisa dihemat Pak, sekian miliar, sekian triliun nasional Indonesia. Bisa tak? Nah itu agama kita mengajarkan begitu. Kalau setiap rumah, setiap daerah, setiap ini menganggarkan untuk itu, yang dianggap sebagai mohon maaf tolak balak, itu kata beliau ini tidak efisien, tidak ngirit. Padahal Islam itu agama yang sangat efisien, ngirit. Untuk memuji dan beribadah kepada Allah tidak diperlukan banyak sesaji. Bukan hanya banyak, sedikit juga tidak diperlukan. Nah, di situ. Jadi jin tadi kemudian diisti'adzai oleh manusia, diminta perlindungan, tidak kepada Allah tapi alamannya kepada siapa? Jin. Berikutnya, Bu, besok itu baik jin maupun manusia dimintai pertanggungjawaban terhadap amalnya masing-masing enggak? Iya. Jenengan dimintai pertanggungjawaban enggak? Saya dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka orang Islam itu ya ada pesan dari Imam Dakwah, entah Ramadan yang keberapa saya sudah sampaikan di masjid ini. Pesannya begini, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah.
ats-tsaniyah wal 'amalu bihi, ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'ah sabru 'alal adza fihi. Maksudnya begini, hai saudaraku umat Islam, itu pesannya dari orang yang menulis kitab itu. Ketahuilah sesungguhnya wajib bagi kalian itu mengerti tentang 4 hal. Pertama, pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agamanya. Pakai dalil. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mendakwahkan. Yang keempat, sabar kalau dalam menjalankan agama itu kemudian disakiti banyak orang. Titik tekan kita orang Islam itu wajib mengerti tentang 3 hal tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, mengerti semuanya harus pakai apa? Dalil. Nah, sekarang kita mengerti agamanya, bab tauhid, yaitu subnya isti'adzah. Orang tidak boleh isti'adzah kepada selain daripada Allah. Dalam hal ini yang disebutkan tadi, orang beristi'adzah kepada jin. Kita lanjut. Besok di akhirat baik jin maupun manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sekarang mohon maaf dengan bisa buka di surat Al-An'am ayat 128. Surat apa tadi, Pak? Al-An'am. Inilah antara manusia sama jin itu dikumpulkan sama Allah besok di akhirat. Dan berita ini kan berita masih besok, tapi untuk kepentingan kita sekarang ini, supaya manusia hidup di dunia itu tidak beristi'adzah, tidak memohon perlindungan kepada jin. Wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Siapa? Baik jin maupun manusia. Wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Nah, nun sewu, ada terjemahnya, Pak? Surat Al-An'am ayat 128, monggo. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua. Ketika Allah mengumpulkan semuanya, wa yauma yakhsyuruhum jami'a, ingat ketika Allah mengumpulkan semuanya, baik manusia maupun jin. Perhatikan, ya. Nanti ada ayat yang lain lagi yang maknanya hampir sama. Tapi kalau surat Al-An'am ini yang dikumpulkan adalah manusia sama jin. Nanti surat Saba yang dikumpulkan bukan hanya manusia sama jin saja, tambah 1 malaikat. Ini dialog. Walaupun itu berita masih besok, tapi untuk kita sekarang ini. Terus Allah tanya sama siapa? Monggo. Setelah Allah mengumpulkan manusia dan jin, wa yauma yakhsyuruhum jami'a, monggo. Ya ma'syarul jin, wahai golongan jin. Berarti yang ditanya siapa? Jin. Di depan saya ulangi. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Mengumpulkan semuanya itu antara manusia sama jin. Ya ma'syarul jin, wahai golongan jin. Yang ditanya jin, di depan manusia. Apa pertanyaannya? Monggo. Kamu telah banyak menyesatkan manusia. Oh. Jadi pertanyaannya Allah kepada jin pada hari kiamat itu, wahai golongan jin, benar nggak kamu itu dulu di dunia banyak menyesatkan manusia? Ya ma'syarul jin qad istaghfartu minal insi. Sing jawab ini manusianya sendiri ngaku. Jadi bukan jinnya. Kalau jin menjawab iya tidak, iya tidak. Enggak, ini manusia ngaku sendiri. Apa pengakuannya manusia? Monggo. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata. Nah, kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata. Apa kata-katanya manusia? Monggo. Saling mendapatkan kesenangan
Saya ulangi pakai bahasa yang sederhana. Yang ditanya itu jin di depan manusia, wahai golongan jin, benarkah dulu di dunia kamu itu menyesatkan manusia? Ya ma'syarul jin qad istaktartu minal insi. Lalu manusianya menjawab, wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami manusia di dunia disesatkan oleh jin tapi saling mendapatkan apa tadi Pak? Kesenangan. Tak tanya, kalau saling mendapatkan kesenangan berarti ada kesenangan manusia yang diperoleh dari jin. Dibalik, ada kesenangan jin yang diperoleh dari manusia. Karena apa tadi bahasanya? Saling istamta'a ba'duna bi ba'din. Nah, berarti di dunia sekarang ini 2023 ya, karena kita masih hidup di 2023, ada orang disesatkan jin tapi saling mendapatkan kesenangan. Berarti ada apa? Istimta'ul insi bil jinni, kenikmatan yang diperoleh oleh manusia dari jin. Dibalik ada istimta'ul jinni bil insi, kenikmatan jin yang diperoleh dari manusia. Itu saling itu di situ. Nah sekarang apa kenikmatannya manusia yang diperoleh dari jin? Al-amnu, yaitu keamanan. Karena dianggap di situ ada jinnya, lalu jinnya sudah dipermisi, manusia merasa aman. Karena di tempat itu dianggap ada jinnya, lalu jinnya sudah diberi sesaji, manusia merasa aman. Di tempat itu ada jinnya yang dianggap tempatnya angker, kemudian jinnya sudah ditangkap, dimasukkan, manusia merasa aman. Ini namanya kenikmatan manusia yang diperoleh dari jin. Dibalik sekarang, kenikmatan jin yang diperoleh oleh manusia, khudu'uhu wa ta'atuhu, yaitu tunduknya manusia kepada jin, taatnya manusia kepada jin. Ini kenikmatan tersendiri bagi siapa? Jin. Bingung Pak? Lawang orang Islam sudah syahadat tentang Allah, asyhadu an la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan isti'adzah bagian daripada ibadah, sama dengan istighfar, sama dengan istisqa, sama dengan istikharah. Dan sekarang isti'adzah kok alamatnya kepada jin. Salah apa benar? Salah. Salah kecil apa salah besar? Salah besar. Ada apa tidak? Nah, bingung Bu? Kalau bingung berarti tidurnya kurang tadi itu ya. Ya, ini nggak boleh Pak, orang Islam itu. Ya, dan saya sudah terangkan di mana-mana, nggak ada yang menjawab bahwa itu salah. Nabi Sulaiman kok bisa memerintah? Itu bukan kehendaknya Nabi Sulaiman, kehendaknya siapa? Allah. Tidak mengerti itu. Jangankan begitu dengan jin, makhluk-makhluk Allah yang lain. Wong Nabi itu di kanan kirinya ada jin, itu waktu Nabi ngaji nggak tahu kok, kata surat Al-Ahqaf. Kalau tidak Allah yang menunjukkan, biarin aja lah, apa ngurusi jin, ngurusi manusia nggak mari-mari kok. Ngurusi apa? Jin. Ini namanya al-isti'adzatu bil jin. Itu tidak bagian daripada syariat Islam. Sebelum saya lanjut, ada yang dibahas? Tidak usah menunggu nanti. Kalau tidak ada yang tanya, iya Pak, monggo. Manusia apa? Oh. Tidak ada keterangan itu, maka kita juga tidak boleh merekayasa melihat jin atau tidak, ya. Tapi yang jelas adalah dalam iman kita, jin itu memang ada, yang pertama. Yang kedua, dan jin itu tidak nampak, dan jin itu bisa menyerupa di luar serupa yang sebenarnya.
Kalau itu yang kita pahami, kalau pakai logika ya ada kemungkinan bisa melihat jin. Tapi ini kan ayat ini yang jelas adalah pesan moral buat umat Islam supaya di dunia ini loh sekarang ini tidak beristiadzah kepada siapa? Jin. Itu yang pesan moral yang paling utama. Perkara besok di akhirat ya nanti wallahu a'lam bagaimana caranya Allah mempertemukan antara manusia dengan jin. Yang pertama, lalu di mana yang dipertemukan antara manusia dengan jin? Lalu sekian banyaknya manusia itu tempatnya muat apa tidak? Ya itu sudah bukan bagian dari kita. Karena itu sudah dimensinya, dimensi apa? Ghaib, tidak ada yang tahu. Kecuali ada berita. Itu Pak kira-kira, wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada kemungkinan satu di antara dua. Satu dilanjut, yang kedua wabillahi taufiq wal hidayah. Yang mana? Kalau tadi antara manusia sama jin, walaupun itu masih beritanya di akhirat, tapi pedoman kita sekarang ini, ayat itu memberikan pesan moral buat kita supaya manusia itu akidahnya lurus, tidak terjebak dalam perbuatan syirik. Janganlah beristiadzah atau minta perlindungan kepada siapa? Jin. Sekarang tak tunjukkan ayat yang lain lagi. Surat Saba ayat 40 dan 41. Kalau yang ini segitiga, nah seperti pertanyaan panjenengan tadi, apa juga melihat malaikat? Karena ada malaikat. Kalau tadi dua saja antara manusia dan jin. Nah ini surat Saba ayat 40 dan 41. Surat Saba itu surat yang 34 ya. 34. Jadi penjelasannya Allah itu bermacam-macam supaya manusia tidak terjebak dalam isti'adzah kepada selain dari Allah itu tadi. Ada terjemahnya Pak? Monggo. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Awalnya sama. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Cuma di sini ada tambahannya, yaitu malaikat. Lanjut. Summa yaqulu lil malaikati, yang ditanya oleh Allah bukan jin. Kalau tadi jin, ini malaikat. Apa pertanyaannya Allah kepada malaikat? Monggo. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, inikah manusia itu yang dulu di dunia itu menyembah kamu? Saya ulangi, ada manusia, ada jin, satunya tadi siapa Pak? Malaikat. Yang ditanya oleh Allah tadi siapa? Pertanyaannya tadi di depan jin dan manusia, wahai malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, inikah manusia itu yang dahulu menyembah kamu? Jawabannya malaikat, monggo. Qalu, malaikat itu menjawab. Apa jawabannya malaikat? Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bahkan mereka telah menyembah jin, kata malaikat. Balkanu ya'budunal jin. Loh, jadi jangan dianggap enteng. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, ya. Oh itu kan tradisi Pak Ustadz. Loh, lah kalau tradisi boleh nggak sesuai dengan akidah kita? yang nggak boleh mestinya. Di awal tadi sudah saya aturkan kepada panjenengan. Indonesia itu pernah punya seorang cendekiawan muslim, waktu itu disebut. Itu sudah tidak setuju. Dan saya baca bukunya Muhammadiyah maupun bukunya NU sama, melarang, tidak boleh memberi sesaji-sesaji untuk mengusir jin dari. Nah itu jenengan dan saya ditunjukkan itu tadi. Nah sekarang balkanu ya'budunal jin. Terus Pak? Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Ya, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ini orang Islam tidak boleh begitu. Yes. Kalau begitu Pak Ustadz, bagaimana caranya kita beristiadzah kepada Allah? Baca surat Al-Falaq, baca surat apa? An-Nas.
Ya. Maka oleh para mufassir dua ayat terakhir tadi disebut sebagai apa, Pak? Al-mu'awwidhataini, dua ayat yang dipakai untuk beristi'adzah. Makanya orang Islam itu tidak boleh menjadikan rumahnya tidak dipakai untuk berfungsi apa? Ibadah. Boleh nggak ibadah di rumah? Boleh. Sholat di rumah boleh? Ngaji di rumah boleh? Berdoa di rumah boleh? Makanya diam-diam, kata ada yang menyebutkan disunahkan hari Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Terusnya ya nanti diteruskan di rumah saja. Sering-sering dipakai ngaji, rumah itu sering-sering dipakai berdoa, sering-sering dipakai isti'adzah kepada Allah dengan cara membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, bisa dijauhkan dari gangguan dan godaan jin? Jawabannya bisa. Berarti tidak perlu mendatangkan siapa? Iya, itu loh. Wes, 1 menit, saya boleh cerita? Nah, di sepanjang itu dulu ada asrama Akademi Kebidanan, sering saya ceritakan itu. Kira-kira 15 atau 17 tahun yang lalu. Asrama, dulu ada Akademi Kebidanan di Sepanjang, sekarang gandeng sama Sida sudah konversi sana jadi satu, menjadi Fikes, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya pernah ngajar di situ, istri saya juga pernah ngajar di situ. Asrama itu kosong bertahun-tahun, lalu kemudian direnovasi, ditempati mahasiswi karena jumlah mahasiswinya banyak. Menurut keterangan mahasiswi, ada jinnya. Indikatornya apa? Subuh-subuh, menjelang subuh, pada waktu Ramadan, entah tahun berapa begitu, mahasiswi ini diantarkan oleh bapak sama ibu asrama, namanya Bu Fakih dan Pak Fakih, Bu Hamdia sama Pak Fakih. Saya kedua-duanya kenal. Diantarkan ke kamar mandi belakang, rombongan mahasiswi 3-4 orang. Ayo tak terima mengguri. Jam 3:30. Tiba-tiba ditoleh begini, ternyata nggak ada Bu Hamdia. Loh, nang di Bu Hamdia? Oh, tadi ngantarkan kok nggak ada. Ini saya nggak meden-medeni loh Bu ya. Ternyata bukan dia tadi, saya malah pakai mulai sore tidak keluar asrama karena sudah sepuh. Lalu siapa sih yang kenal? Menurut berita dari mahasiswi diceritakan sama istri saya cerita sama saya. 2, ada mahasiswi yang mandi di kamar mandi belakang, di depan, di dalam di kamar. Habis mandi keluar dari kamar mandi itu ada orang tidur katanya besar. Ya tentu saja mereka takut lalu hilang. 3, saya tanya sendiri, saya. Ya apa sih Mbak? Bener tak? Iya Pak Naji, saya itu sudah pakaian begini itu, saya waktu ngajak ditarik-tarik gini. Koncomu be, oh enggak Pak. Oleh security-nya mau dipanggilkan dukun. Yang cerita istri saya. Pak, itu ono jene jere security jangan turun dukun. Saya jawab, oh jangan. Kono gunane aku mulang kono. Saya bilang ke istri saya. Nah terus, aku ae. Istri saya tanya, Bapak iso tak? Iso. Ini saya ceritakan dengan maksud nanti kalau di rumahnya sampean ada begitu, jangan memanggil saya. Saya datangi di asramanya Pak, di musolanya, separuh dari masjid ini mungkin musolanya. Saya ceritakan seperti begini, 4 kali saya datang ke situ, dekat sama rumah saya. Tiap subuh saya ke situ. Saya jelaskan jin itu siapa, bagaimana, makhluknya Allah, tugasnya apa, manusia itu gimana.
sama-sama disuruh menyembah sama Allah, tidak boleh saling menyembah manusia, menyembah jin, jin menyembah manusia. Isti'adzah itu bagian dari menyembah. Terus kalau ada gangguan, beristi'adzah. Kamu ngaji di asrama, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, baca surat Al-Baqarah. Itu sunnahnya Nabi. Itu namanya syar'iyyun ma'lumun. Itu sunnah. Wabil khusus berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ternyata sampai asrama itu dibongkar karena kena jalan tol Surabaya Mojokerto, tidak ada apa-apa sampai sekarang. Lah kalau jadi mendatangkan dukun tadi, lalu ditangkap jinnya, lalu dimasukkan, itu jadi bertauhid apa jadi bersirik kira-kira? Minta isti'adzahnya tadi, minta perlindungannya bukan kepada Allah tapi kepada siapa? Jin. Kata surat sahabat tadi, balkanu ya'budunal jinna, bahkan manusia itulah yang menyembah jin. Jadi Islam itu dengan akidah tauhid, syahadat tentang Allah, syahadat tentang Rasulullah, bebaskan manusia itu dari menyembah apa saja dan siapa saja. Fokus hanya kepada Allah saja. Enak, nggak terbebani macam-macam. Tapi kalau naudzubillah masyarakat itu belum akidah tauhidnya belum baik, kemasukan begitu-begitu itu susah, untuk mengurai kembali itu susah. Ya, hanya sekedar nasi sekian aja jadi rebutan orang ada nggak Pak kira-kira Pak? Tidak bagian daripada tauhid. Mestinya Indonesia itu, mohon maaf ya, ini bukan politik, yang ditunjukkan dijual ke luar negeri itu adalah apa? Kemajuan teknologi dan budaya yang bersih, bukan nuansa kesirikan itu. Jangan-jangan turis-turis luar negeri yang dari negara-negara modern itu datang ke Indonesia, hai lihat ke Indonesia yuk, apa? Ada orang menangkap jin. Nah, coba ya, hai ke Indonesia, kenapa? Ada orang makan beling. Itu kira-kira menunjukkan Indonesia negara yang modern, maju, apa negara yang primitif kira-kira? Mohon maaf kira-kira. Iya. Hai ke Indonesia, ada apa? Oh, Indonesia itu luar biasa, hujan deras itu bisa dihentikan ini. Temannya diberitahu begitu, tanya, oh kalau begitu hebat Indonesia. Oh di Eropa aja nggak bisa, itu hujan ya tetap hujan, kebanjiran. Pakai teknologi apa Indonesia? Pakai teknologi baskom, teng. Yang dijual ke sana itu kemajuan, budaya yang modern, yang maju, kesantunan, lingkungan yang masih bersih, ya. Nggak ada orang pencemaran di situ misalnya begitu. Karena apa? Memelihara budaya yang baik. Jangan yang kelnek-kelnek. Nah, kalau yang kelnek-kelnek di luar sana nanti, wah itu bukan indikasi masyarakat modern. Nah begitu. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan bahas istighosah. Mudah-mudahan tidak salah paham. Dan saya punya dalil banyak, punya data, ya, mana yang diajarkan oleh Nabi dan mana yang bukan, ya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.